Kripto minggu ini. Kemarin kita ada rilis data CPI, lalu ada Hinman dokumen yang membuat XRP nge-pump dibanding koin lain, lalu ada SEC Coinbase Response dan juga Binance Sharing. Nanti malam kita ada rilis data PPI dan juga FOMC meeting ya. Dan besoknya itu ada US Jobless Claim dan juga US Retail Sales data. Bersiap, volatility akan datang. Di video kali ini kita akan ngebahas hal ini, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya, like dan subscribe ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 3 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Yang gak suka sama kontennya boleh dislike, supaya gak masuk lagi ke YouTube home kalian dan juga channelnya gak bisa dicari. Jadi kalian sendiri yang rugi. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu dari rilis data CPI tadi malam atau inflasi. Data inflasi ini turunnya jauh lebih besar daripada forecast maupun konsensus. Dan kalau kita ngelihat dari tahun belakangan, proses penurunan inflasi itu pelan tapi pasti. Di tahun lalu kita ngalamin masa-masa sulit saat inflasi tinggi, kita mau spending aja ragu-ragu karena harga bahan-bahan itu pada naik. Diikuti dengan suku bunga yang naik terus itu membuat masyarakat mau konsumtif menjadi sangat terbatas. Ekonomi pun jadi melambat. Itu semua berkat Jerome Powell dengan mesin cetak uang yang membuat banyak orang kesusahan. Beruntung pada saat ini kita ngeliat inflasi itu turun lumayan banyak dan sekarang itu udah mendekati target inflasinya The Fed, yaitu 2%. Dan kalau kita ngeliat target trade probabilities, para pelaku pasar itu cukup yakin lebih dari 94% di meeting nanti malam atau besok ya, gak ada kenaikan suku bunga lagi. Ini baru bisa dikatakan konsensus karena angkanya itu di atas 80%. Kalau masih kurang dari 80% artinya market masih ragu. Dan ada rahasia di balik target trade probabilities ini, yaitu Jerome Powell cenderung mengikuti apa yang market proyeksikan. Loh, kenapa gitu? Harusnya kan Jerome Powell independen ya, market yang ngikutin Jerome Powell. Tunggu dulu, hal ini tuh nggak banyak orang yang tahu. Soalnya saya punya klip video dari multi Jerome Powell sendiri yang bilang. Saya nggak mau tampilkan di sini ya, karena saya pernah coba dan di take down. Tapi kalau teman-teman cari lebih dalam, itu ada videonya saat Jerome Powell private meeting. Inti dari video yang dibilang adalah, para market partisipan itu memproyeksikan juga berdasarkan data yang ada. Dan ternyata kalau The Fed melakukan sesuatu yang beda dengan yang market inginkan, itu bisa membuat market crash. Kalau market crash itu banyak yang dirugikan karena ada banyak kepentingan di sana ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Teman-teman boleh anggap ini sebagai hoax sampai kalian sendiri yang dapat videonya. Dan bagi saya juga The Fed itu nggak ada alasan untuk menaikkan suku bunga di meeting mendatang. Kalau untuk turunin sepertinya juga kecil kemungkinannya. Karena kalau kita ngelihat terminal rate di tahun 2023 itu adalah 5,25% atau di suku bunga saat ini. Memang seiring berjalannya waktu semua bisa berubah. Kita nggak tahu besok itu akan terjadi seperti apa. Jadi nggak ada yang namanya kepastian di dunia ini. Kalau kita hanya ngeliat dari meeting probabilities, market partisipan itu memproyeksikan di akhir tahun 2023 itu The Fed akan mulai pivot atau menurunkan suku bunga. Ini sangat mungkin terjadi karena kita ngeliat aja nih ya, data inflasinya turun lumayan drastis dari setahun belakangan. Dan kalau The Fed menurunkan suku bunga lagi, artinya mesin uang mereka itu udah siap untuk kembali beroperasi. Efeknya adalah ekonomi akan dibanjiri dengan uang lagi nih. Market itu akan masuk ke fase bull run. Tapi ya setelah itu ya teman-teman tahu lah, kalau ada cetak uang artinya akan ada inflasi lagi. Ya memang begitulah cycle market ya. Itu dinamakan dengan boom and bust ekonomi. Ketika bear market ya saatnya kita mengakumulasikan tuh panennya ketika saat bull run. Jangan sampai kebalik loh ya. Tapi jangan salah ya teman-teman. Inflasi itu nggak sepenuhnya buruk kok. Inflasi itu dibutuhkan untuk merangsang jalannya ekonomi. Jadi masyarakat itu juga harus spending supaya ekonomi tetap berjalan. Kalau nggak ada inflasi, orang-orang itu malas untuk spending. Karena mereka mikir uang gua akan lebih berharga di kemudian hari daripada gue beli sekarang, mending gue belinya nanti. Simpelnya begitu ya. Dari video kemarin yang saya nggak menduga view-nya lumayan banyak. Biasanya kalau saya ngebahas tentang perbankan itu view-nya sedikit. Entah karena dimonetize supaya nggak terlalu banyak view atau gimana, tapi biasanya seperti itu. Dan dari video kemarin itu saya ngeliat ada beberapa yang bilang saya hanya nyebar FUD dan juga bearish banget sama market. Padahal di video sebelumnya tuh, yang saya ngejelasin di video ini itu sangat bullish banget saya terhadap market. Di tanggal 7 saat Bitcoin nge-pump nih ketika ada berita jelek ya, itu saya sharing ke teman-teman grup. Saya itu overall bullish banget sama tahun 2023. Tapi untuk short term ya kita sebagai trader itu realistis. Untuk short term kita masih membuat lower high lower low dan juga struktur market bearish. Di grup pun saya juga bilang, ini di tanggal 7 Juni, di video sebelumnya saya bilang tuh ada penguatan dan terjadi penguatan yang di sini nih ya. Candle hijau besar. Lalu setelah terjadi penguatan, saya masuk posisi short. Alasannya walaupun Bitcoin membuat V recovery, engulfing candle penurunan sebelumnya, saya tetap masuk dengan posisi short. Dan di akhir itu saya ngejelasin, overall saya sangat bullish banget terhadap crypto tahun 2023 ini. Hanya untuk short term kita sebagai trader memanfaatkan yang market kasih ke kita dengan resiko yang terukur. Dan trade shortnya itu lumayan sukses. Dan di video kemarin kan kita ngeliat Bitcoin ngedump tuh dan koin-koin lain ya. Tapi kalau teman-teman ngeliat lagi di sini nih, di tanggal 10 Juni
ini saya juga update ke teman-teman member. Hal seperti ini tuh biasa, kita tuh pasti sering banget ngalamin bad news kripto, lalu saat kriptonya ngedump, kita malah ikut ngejual. Ketika banyak orang yang udah ngejual kripto, bagi saya itu merupakan tanda bottom market. Orang-orang yang ngejual ketika rugi, mereka akan masuk lagi saat bull market, dan mereka akan membeli di saat yang paling tidak tepat. Psikologi market cycle seperti ini selalu terulang ke depannya. Yang paham hal ini akan mengambil keuntungan, dan yang nggak paham hanya akan terus merugi di market. Di sini saya juga bilang saya masih sangat bullish terhadap crypto, hanya untuk short term kita memang sedikit bearish. Dan di bawahnya itu saya udah mulai cicil masuk altcoin. Untuk altcoinnya itu hanya saya share ke teman-teman di grup member cuan kripto. Yang mau join grup nanti di akhir video jelaskan ya. Kita balik dulu ke analisis nih. Itu tadi kan dari segi makroekonomi tentang The Fed dan juga kebijakannya ya. Kalau The Fed menurunkan suku bunga itu merupakan hal yang bagus untuk market. Karena peminjaman uang itu akan semakin murah, perusahaan-perusahaan bisa ekspansi dengan lebih mudah, sekaligus spending masyarakat itu akan lebih tinggi. Kalau spendingnya tinggi kan itu akan membuat perusahaan untung, dan kalau perusahaan untung itu akan membuat si pemegang saham senang. Setelah data CPI, tadi malam itu juga ada human dokumen. Reaksi dari human dokumen yang become public itu membuat XRP ngepump lumayan kencang ya dibandingkan koin lain, tapi sayangnya sudah drop lagi. Kita ngebahas dari Hinman dokumennya dulu ya. Si Hinman ini merupakan former Director of Division Corporation Finance di SEC. Hinman ini berkata, SEC itu nggak harus meregulasi Ethereum. Begitu pula dengan Bitcoin, karena kedua koin itu bukan merupakan securities. Ketika dokumennya tersedia untuk publik, XRP itu ngepump. Padahal di dokumennya itu dia nggak mention langsung tentang XRP, karena kebanyakan itu dia berfokus untuk mendefinisikan apa itu security. Saya berasumsi SEC itu salah, tapi nggak mau diterangkan langsung dalam dokumennya ini. Jadi supaya nggak membuat kehebohan di publik ya, si Hinman ini nggak ngebahas tentang hal itu sekaligus token lain yang dimaksud oleh SEC. Itu diterangkan juga ya. Jadi dia membiarkan publik berdebat tentang klasifikasi cryptocurrency sebagai securities. Sayang sekali ya nggak clear. Mungkin ini baru babak awal, tapi dari babak awal ini kita udah tahu ada dua koin yang nggak dianggap sebagai security, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Kalau kita ngeliat impact-nya ke XRP itu lumayan kuat kemarin, sayangnya ke-reject lagi ya dari area resistance. Ini nggak mampu closing di atas 0,53. Sebelum belakangan saya ngebahas XRP masuk dari watchlist analisis koin yang kita bahas di grup member cuan kripto. Contoh video yang ada di grup itu seperti ini nih ya. Ini tanggal 9 Juni saya memproyeksikan pergerakan XRP. Videonya unlisted khusus untuk member cuan kripto. Kita putar sebentar ya. Lalu next XRP. XRP terjadi penguatan juga ngetes area resistance 0,53. Ini yang saya mention di video sebelumnya ya. XRP ini dan koin-koin lain itu most likely probability-nya akan mantul ke area resistance. Dan itu terjadi, XRP tertahan di 0,53 sebelum kita ngelihat pergerakan selanjutnya. Kalau saya ngelihat di sini sih, mungkin beberapa teman-teman ngelihat ini sebagai inverse HS juga, dan most likely probability-nya adalah akan ngetes lagi ke 0,48. Ini yang saya mention juga di video sebelumnya ya. Untuk sekarang sih kita ngelihat. Nah, seperti itu ya kalau kita bandingkan dengan current chart XRP sekarang. XRP itu ngetes ke 0,48 kemarin saat drop. Dan ketika drop juga saya sempat share ke teman-teman beberapa alternatif koin yang saya mulai akumulasikan beli. Secara price action sih sekarang XRP masih tersideways nih antara 0,5 sampai ke 0,53 lebih dikit. 0,53 ini menjadi level resistance terakhir. Secara target terdekat memang kita menargetkan itu ke 0,58 sampai 0,6 dolar. Ini sangat mungkin tercapai dalam waktu dekat, apalagi kalau The Fed gak menaikkan suku bunga. Itu kan bisa membuat market sedikit euforia ya. Dan kalau market euforia itu market akan nge-pump. Kita bisa bandingkan dengan market konvensional, yaitu stock market sekarang itu lagi berada di fase bull run nih. Stock market juga merupakan aset yang beresiko. Begitu pula dengan kripto. Korelasi antara keduanya itu sangat erat, walaupun sekarang stock market lagi naik tapi kriptonya turun. Tapi kan kripto turun itu karena penyebabnya diganggu oleh SEC ya. Secara keadaan normal sih, stock market dan kripto itu masih belum di-coupling. Saya bilang kripto dan stock market itu masih belum di-coupling. Keduanya merupakan aset investasi yang sama-sama digolongkan sebagai aset beresiko. Ketika keadaan ekonomi membaik, masyarakat itu punya spare uang untuk dimasukkan ke instrumen investasi. Jadi apapun instrumen investasinya, selama masyarakat punya spare uang untuk diinvestasikan, list aset investasi itu akan naik berbarengan. Bahasa simpelnya begitu kan ya. Tapi kalau teman-teman punya pikiran lain ya bolehlah sharing di kolom komentar ya. Lanjut ke XRP lagi nih. XRP secara target ada resistance besar banget itu di 0,58 sampai 0,6 dolar. Untuk short term memang kita ngeliat di sini tuh udah mulai kelihatan perlemahan dari segi momentum buyer. Lama kelamaan itu udah terbentuk bearish divergence, walaupun bukan bearish divergence yang kuat, tapi dari divergence itu mengindikasikan ke kita untuk short term seenggaknya ada pause dulu. Maksudnya pause itu entah koreksi ke bawah atau
atau hanya tersideways. Tujuannya adalah untuk mereset kembali ke netral momentum indikator ini. Secara target memang di 0,58 sampai 0,6, tapi itu bisa tercapai kalau pertama-tama XRP terbentuk candle penguatan yang bagus dan closing di atas 0,53. Jadi teman-teman jangan asal masuk, masih sangat possible untuk ngetes ke 0,5 bahkan ke 0,48 lagi. Selama 0,48 nggak di breakdown 0,58 sampai 0,6 itu masih valid. Itu kalau dari segi XRP. Sekarang kita pindah lagi nih ke Binance hearing tadi malam. Binance itu dipanggil ke pengadilan untuk menjelaskan tuntutannya SEC. Jadi US regulator itu pengen ngelihat dari sisi Binance seperti apa. Di SEC itu kan ingin membekukan dananya Binance US. Dan hasilnya tadi malam adalah hakim tidak memasukkan request SEC untuk membekukan asetnya Binance. Ini saya translate aja ya biar gampang bacanya. Di sini hakim bilang para pihak coba kompromi dulu dan melaporkan kembali hasilnya pada hari Kamis. Hakim di sini nggak ngelihat nggak ada keadaan darurat. Yang nge-tweet ini diberitahu bahwa hakim menekan pengacara SEC apakah mereka punya bukti Binance US aset usernya itu dipindahin ke luar negeri apa enggak. Ternyata nggak punya. Yang nge-tweet ini merupakan lawyer yang pro terhadap kripto ya. Dan dia melanjutkan ronde 1 itu dimenangkan oleh Binance. Kalau kita ngelihat di sini itu, si SEC itu kayak abusive power atau menyalahgunakan kekuasaan. Kemarin itu ada tuntutan loh dari congressman di Amerika Serikat. Warren Davidson ini merupakan congressman di Amerika yang bekerja sebagai badan legislatif atau kita bisa bilang sebagai DPR-nya Amerika. Beliau itu mengajukan tuntutan untuk memecat Gary Gensler. Sekaligus dia juga ingin merestruktur pejabat berwenang SEC sekarang. Sebelumnya itu kan Gary Gensler mengepalai komisioner-komisioner di SEC. Di tuntutan barunya Warren Davidson ingin merestruktur komisioner itu harus berada di atas eksekutif director atau chairman-nya. Jadi chairman SEC itu nggak bisa semena-mena seperti Gary Gensler ini. Ini merupakan hal bagus banget ya di kripto kalau ini memang setujui. Ya kita berdoa aja semoga ini terjadi ya. Lalu kita bahas apa lagi nih ya? CPI, Hinman, Binance, lalu FOMC udah. Mungkin kita ngebahas dari technical Bitcoin sedikit ya. Kalau kita ngeliat keadaan Bitcoin sekarang, Bitcoin ini masih short term bearish. Di sini masih terbentuk pattern falling wedge, tapi falling wedge ini merupakan pattern bullish ya. Struktur marketnya membuat lower low dan lower high. Falling wedge ini performanya 7 dari 10 kali itu terjadi breakout ke atas. Lumayan besar, artinya 70% itu arahnya ke atas. Pattern itu punya probability nggak selalu 100%. Teman-teman harus pahamin itu ya. Kalau teman-teman masih menganggap pattern terjadi 100% seperti yang ditulis di buku, teman-teman harus belajar ulang lagi tuh. Logika simpelnya kan kalau seperti itu ya semua orang nggak ada yang kerja. Mereka akan belajar tentang technical analysis. Karena orang-orang tinggal ngeliat pattern lalu trading. Itu gampang banget kan nyari duitnya ya. Tapi kan keadaan aslinya nggak seperti itu. Retail trader, terlebih daily trader ya, 99% itu merugi di market. Teman-teman mau berdebat, saya untung terus 100% win rate, ya mungkin teman-teman kurang lama tradingnya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih oke lah kalau win streak. Tapi apa iya, portfolionya setahun atau 2 tahun kemudian itu masih terus win streak. Saya bisa bilang itu merupakan hal yang hampir mustahil ya bagi trader. Buat investor kawakan aja itu belum tentu 100% untung. Pasti ada saatnya beberapa tahun itu kita akan ngerasain merah. Tapi kembali lagi ke Bitcoin nih. Short term Bitcoin masih downtrend memang. Kita masih belum lihat ini tanda-tanda pembalikan arah. Di sini aja kita masih berada di bawah support loh. Yang sebelumnya 26.600 itu support yang kuat. Walaupun kemarin ditahan di trendline support, tapi itu masih nggak mengasih kita bukti akan terjadi balik arah ke atas. Karena ini masih di dalam patternnya juga. Di sini kita punya support yang kuat banget itu di kisaran 24.000 sampai 25.000 nih. Itu pas banget ada di ujung patternnya. Secara short term memang kita bearish, tapi untuk long term ini clear banget loh. Uptrend. Orang-orang di luar sana yang masih mengira Bitcoin akan kembali di 15.000 lagi, menurut saya mereka itu terlalu sakit hati. Mentalnya itu nggak terlalu kuat untuk ngadepin bear market. Mungkin terlalu banyak mereka nyangkut dan kena cut loss ya, atau mereka masih holding posisi shortnya. Bisa dikatakan saya real banget loh kalau ngomong. Kalau keadaannya bagus ya saya bilang bagus, keadaannya jelek ya saya bilang jelek. Nggak peduli teman-teman suka atau enggak. Kalau teman-teman dislike video saya kan yang rugi kalian sendiri, karena nggak dapat sudut pandang realistis seperti apa. Kebanyakan yang dislike itu hanya terdelusi dan hanya ingin dengar apa yang mereka pikirkan. Itu dinamakan dengan confirmation bias. Hal itu sangat bahaya banget di trading maupun investing. Itu yang mencelakakan banyak retail jadi rugi. Kita sebagai trader ataupun investor masuk market itu berdasarkan apa yang market kasih informasi ke kita nih. Chart ini ngasih informasi ke kita, keadaan sekarang bullish loh. Sekalipun drop ke 24.000, saya masih sangat bullish banget terhadap Bitcoin. Dan kalau Bitcoin drop ke area tersebut ya itu merupakan kesempatan bagi saya untuk akumulasi. Di sini kalau kita ngeliat terbentuk trend line itu pas banget juga di kisaran
24.500 sampai ke 25.000. Ujung patternnya itu juga pas banget di kisaran area tersebut. Ini dinamakan confluence of support atau titik temu dari banyak support. Dan ada banyak banget yang orang yang mau masuk di area sini nih. Dan dari sudut pandang lain, kalau kita ngelihat chart Bitcoin yang dipakai institusi untuk trading ya, mereka itu pakai Bitcoin futures. Di sini kita ngelihat area tersebut itu udah dites saat dropnya Bitcoin di tanggal 6 Juni. Chart yang dipakai institusi itu nggak termasuk waktu weekend. Dan bisa dibilang orang-orang yang berkantung tebal itu menggunakan chart ini untuk trading. Kemarin juga kita ngeliat Bitcoin ada pump tuh saat rilis data inflasi kan. Ternyata pumpnya itu hanya untuk nutup gap yang di sini nih. Kemarin itu ada gap turun di 26.300. Bitcoin ngetes ke area tersebut lalu drop lagi. Ada teori di luar sana rata-rata gap itu akan terisi. Tapi kalau dipelajari lagi itu nggak semua gap akan terisi. Ada kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tertutupnya suatu gap. Sekarang keadaan Bitcoin ini masih netral. Dari chart institusi ini udah dites supportnya, tapi untuk Bitcoin spot market ini masih belum ke field ya, atau masih belum dites. Kalau kita turun ke time frame 4 jam ya, memang kita di sini ngelihat itu terbentuk double bottom. Kita memang bisa membuat Bitcoin nge-pump dulu naik. Kita punya resistance secara struktur market ada di 27.300 sekaligus. Area tersebut ada trendline resistance juga. Mungkin bisa dinamakan sebagai confluence of resistance. Selama masih dalam patternnya, teman-teman jangan terlalu bullish maupun terlalu bearish ya. Anggap aja masih netral. Baru bullish ketika breakout dari 27.300. Dari momentum indikator ini masih netral, data nanti malam FOMC meeting itu bisa membuat market sangat volatil. Jika The Fed melakukan sesuatu yang sama seperti yang market inginkan, yaitu tidak menaikkan suku bunga, itu bisa membuat market nge-pump. Pumpnya selama nggak di atas 27.300, jangan buru-buru anggap itu sebagai bullish. Kita juga masih butuh daily closing dan juga market itu cenderung untuk mencerna kejadian yang baru terjadi. Nanti malam kan juga ada testimoni dari kakek Jerome Powell ya. Ada press conference jam 1.30 pagi WIB. Rilis data jam 1, conference-nya 1.30. Ini sejam rata-rata. Kurang lebih sih omongannya nggak jauh beda ya. Jerome Powell tuh pasti akan ngomong tentang price stability. Tanpa adanya kestabilan harga, ekonomi itu nggak akan bergerak bagi siapapun. Yang terpentingnya adalah saat sesi tanya jawab oleh wartawan. Dan bagi saya Jerome Powell juga nggak bisa ngasih clue yang terlalu jauh karena itu bisa membuat kegaduhan nanti di market. Omongan saya ya, kita nggak akan dapat jawaban The Fed akan menaikkan lagi suku bunga atau menurunkan lagi suku bunga di tahun ini. Itu bisa membuat market agak chaos nantinya, karena market itu forward looking, jadi dia cuma paling ngasih kisi-kisi aja. Jadi dia mungkin akan ngejawab, ya kita akan ngelihat data yang masuk seperti apa, kita nggak bisa memutuskan secepat itu. Kita nggak pengen ngelihat kejadian seperti tahun 70, dan kita akan sangat berhati-hati untuk memutuskan suatu kebijakan. Kurang lebih sih seperti itu deh. Tapi yang namanya manusia kan pasti ada kecerobohan sedikit lah ya. Seenggaknya dari kata-katanya dia itu kita dapat clue. Apakah si kakek ini akan pindah ke rumah cucu-cucunya? Oh sorry. Apakah si kakeknya akan melunak atau masih ngotot menaikkan suku bunga padahal data inflasi bagus seperti ini? Kecil sih kemungkinannya untuk The Fed hawkish. Simpelnya seperti itu ya untuk technical analysis koin lain, sekaligus sharing entry koin itu saya share-nya di teman-teman grup member cuan kripto. Kalau kalian suka sama konten yang disediakan di sini, saya jamin akan jauh lebih suka kalau ada di grup. Di grup kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya sharing kapan saya masuk market. Ini merupakan grup berbayar, tapi murah banget, recehan deh, gak sebanding sama aset teman-teman, apalagi sama edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman masuk ke grup dibandingkan beli gorengan atau es teh manis perharinya, receh banget kan? Buat yang gak suka bayar pengen gratis, bisa. Tiap akhir bulan kita ngadain giveaway untuk 2 orang pemenang yang komen di channel ini. Saya undi tiap akhir bulan dari komen-komennya ya. Jadi buat yang pengen dapat gratisan bisa komen videonya. Tapi buat teman-teman yang nggak pengen nunggu, ingin dapat edukasi sekaligus nyelamatin aset bahkan bisa cuan juga, langsung aja join ke grup. Caranya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit
sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.